Anak-anaklah yang mengajari kita. Ana Mustamin. Aku tidak berani mengukur jarak antara kita. Sejak kulihat engkau menelan matahari, jiwa yang menggetas dalam gulita, memisahkan cuaca dari lingkaran musim. Anginlah yang memperandakan beranda, katamu. Padahal engkau yang menumpahkan minyak dan membiarkan nyala berkejaran hingga terbakar semua figura. Andai kau kobarkan seluruh jagat raya dan membenamkannya dalam jelaga, tak sanggup kau tahan terabas cahaya. Karena anak-anak tetap menggambar pelangi, meski dalam mimpi mereka yang merengut. Lihatlah, mereka mencelup matahari dalam embun. Hai teman-teman Serasa, jumpa lagi bersama saya Matahariku Muhammad. Jadi kali ini kita ada di acara perdana podcast SC bertepatan dengan Hari Sumpah Pemuda dan juga puncak acara Sembah Semarak Bulan Bahasa. Teman Serasa, kali ini kita mendapatkan kesempatan istimewa untuk berbincang dengan Ibu Ana Mustamin. Nah, jadi kali ini aku akan bacain sebentar mengenai biodatanya. Jadi beliau ini adalah seorang sastrawan. Beliau ini seorang penulis lintas zaman lah. Beliau pernah menulis buku cerpen anak kecil ya waktu beliau kelas 5 SD, lalu juga ketika SMP dan SMA pernah juga menulis-nulis di majalah, nulis cerpen, lalu juga beliau ketika masa kuliahnya beliau juga pernah menjadi pimpinan redaktur di Dewan Pers di universitas beliau. Beliau ini adalah lulusan S1 di Fakultas Ilmu Sosial dan Politik di Universitas Hasanuddin. Lalu S2-nya beliau di Universitas Indonesia di jurusan komunikasi, ya Bu ya. Nah, jadi kali ini kita langsung aja mengundang beliau. Bu Ana sudah ada di sini. Silakan Ibu. Kasih. Halo Ibu. Halo juga. Halo Ibu, senang sekali Ibu sudah hadir di podcast perdana SC. Ya, jujur ini sangat pertama-tama sekali Ibu. Oke. Jadi mohon maaf kalau masih berantakan Ibu. Ini udah keren kok. Ibu bisa aja. Oke, Ibu Ana, jadi podcast ini tuh nanti akan ditayangkan bertepatan dengan Hari Sumpah Pemuda pada tanggal 28 Oktober nanti. Jadi Hari Sumpah Pemuda ini adalah tonggak sejarah bersatunya para pemuda bangsa menjadi satu bangsa, satu tanah air, dan satu bahasa, yaitu Indonesia. Nah, jadi ini juga berkaitan dengan tema pembelajaran di School of Human ini, Bu. Oke. Dengan kurikulumnya juga. Jadi kita ada perayaan Sembah Semarak Bulan Bahasa. Nah, di sini tagline-nya itu seperti ini, Bu.
utamakan bahasa Indonesia, kuasai bahasa asing. Oke, keren banget. Nah, Sekarang banyak anak yang menguasai bahasa asing nggak tahu bahasa Indonesia. bener banget Ibu, bener banget. Nah, kali ini podcast ini diselenggarakan oleh Student Council SMA dan kali ini juga podcast perdana. Jadi sungguh suatu kehormatan bagi Ibu Ana Mustamin sudah menyempatkan waktunya di tengah kesibukan Ibu untuk hadir berbicara di depan kita, Ibu. Oke. Oke, Ibu, kita langsung aja, Ibu ya. Boleh. Ibu, apa kabar, Bu Ana? Baik, alhamdulillah. Senang bisa diajak di sini, ngobrol di sini. Tadi dari jalan jam berapa, Bu, kira-kira, Bu, tadi? Enggak terlalu ini. Macet nggak, Bu? terlalu lama, enggak macet. Gak macet. Deket Di dari kota sini, wisata ya, Bu ya. wisata. Di kebetulan Ibu Ana ini rumahnya dekat saya juga di kota wisata ya, Oh, Bu tetangga ya? Iya, tetangga juga. Deket lah 5 menit nyampe ya, Bu ya. Iya. Jadi, Bu, apa namanya? Kalau boleh tahu nih, Bu. Ibu kan seorang yang sibuk ya, Bu ya. Ibu ini kalau di rumah biasanya aktivitasnya ngapain sih, Bu? Kalau di rumah Kalau sebelum pandemi mungkin ya, Bu sebelum ya. pandemi Iya. ya. Di rumah sekarang ini kan saya juga punya peralatan komplit seperti ini. Oh iya, benar-benar ya, saya ngerti. Saya juga punya beberapa channel ya, jadi ya kita sama dong. Bikin podcast ya, cuman saya biasanya mungkin yang lebih serius lah. Oh iya, paham gitu. saya, Bu. Di luar itu ya kerjaan banyak, bisnis gitu. Kalau dulu kan kebetulan dulu eksekutif di perusahaan, Oh, iya. tapi sekarang udah selesai, ya udah waktunya lumayan, nggak dibilang juga nggak sibuk, tetap sibuk, malah lebih sibuk. Katanya pengacara, pengangguran banyak acara. Berarti Ibu sekarang sehabis sudah tidak bekerja jadi eksekutif, berarti Ibu kira-kira sibuk di YouTube aja gitu ya, Bu ya? Enggak, kan saya kan kebetulan konsultan di komunikasi, jadi ada beberapa klien yang saya pegang kan. Ya nggak jauh-jauh lah, dunianya dunia komunikasi. Iya, Bu, paham. Nah, Ibu, berarti itu kan sebelum pandemi lah ya, Bu ya. Kalau sekarang nih setelah pandemi nih, Bu, semuanya serba online. Ini setelah pandemi itu lebih banyak sama aja sebetulnya. Kegiatannya sama aja, cuma sekarang dipindahkan lebih banyak online kan. Online tuh jadinya tiap hari zooming. Oh iya, zoom gitu ya, Bu, Iya, webinar tiap hari gitu ya, Bu. zooming. Ada aja. Nah, Ibu, kan Ibu ini dikenal dengan sastrawan ya, Bu ya. Oke. Dikenal sastrawan, Bu. Kalau aku boleh nanya nih, Bu. Kenapa Ibu sangat mencintai sastra dan bagaimana awal ketertarikannya, Ibu? Dengan sastra. Iya, jadi begini. Mungkin karena saya di rumah semuanya hobi baca dari orang tua gitu ya. Jadi dulu memang di rumah itu ya seperti begini, di ruangan ini banyak buku, di mana-mana buku. Ada perpustakaannya gitu, Bu? Ada perpustakaan pribadi, terus buku terserak di mana-mana, ya kan? Kita melangkah dikit aja buku, Nah, mau nggak mau itu pasti akhirnya terpicu untuk mau membaca gitu. Nah, awalnya kan disodorin buku-buku cerita kan, zaman itu, cerita anak-anak gitu. Dulu masih banyak awalnya tuh baca dongeng-dongeng gitu, baik dongeng tapi nggak banyak dari dalam kan, dulu banyak buku-buku asing yang masuk. Oh iya, Bu. Kayak Snow White, ya, Cinderella, terus Three Musketeers gitu, terus kemudian sedikit lebih ini baca Lima Sekawan, kayak gitu-gitu awalnya. Nah, terus begitu membaca itu ngelihat, wah kalau begini nih, kayaknya saya juga bisa nih bikin kayak gini gitu. Ya udah. Itu pas kecil, Bu? Masih kecil, masih SD. Masih SD, terus udah mulai coba-coba menulis cerita, dan waktu itu sempat dikirim ke koran. Dan ternyata dimuat gitu. Menarik juga ya, Bu. Jadi itu kelas 5 SD waktu itu. Ke koran, ke majalah juga, Bu? Majalah itu saya tembus pertama kali itu kelas 3 SMP. Nulisnya dulu, nggak tahu sekarang majalahnya masih ada nggak ya? Namanya majalah Hai. Oh, Hai, iya. Hai Zaman dulu ya, Bu ya? Iya. Itu kelas 3 SMP. Dan itu baru pada saat itu nyadar bahwa oh ternyata saya bisa menulis, ternyata asik kalau karya kita tuh dimuat di media gitu kan.
dapat honor segala, Iya, bisa benar. traktir temen gitu. Nah itu awalnya. Tapi dulu waktu pertama kali nulis itu nggak langsung ngirim ke media. Tadinya cuma nulis buat diri sendiri, dibaca sendiri gitu. Lama-lama dibaca sama teman-teman sebangku gitu kan. Itu SMP itu. Dan saya sempat diledekin sama teman-teman satu kelas itu. Ada yang ya biasalah anak-anak cowok suka usil gitu kan. Terus dia tulis tuh di papan tulis, ini novelnya Ana udah beredar katanya. Padahal itu cerita saya yang beredar dari meja ke meja. Itu pas SMP, Bu? Pas SMP. Nah saya karena diledekin kayak gitu, saya waktu itu mikir, saya akan buktikan nih bahwa saya benar-benar bisa nulis gitu. Iya. Nah karena diledekin kayak gitu, mungkin kalau nggak diledekin saya nggak ngirim ke media gitu loh. Nah habis itu saya kirim ke majalah. Dan dulu kan tidak seperti sekarang. Kalau sekarang kan komunikasi mudah itu. Ke media juga kita sama redaktur bisa komunikasi kan, bisa melalui sosial media, bisa melalui WA segala macem. Zaman saya itu nggak ada itu, kita nggak kenal itu siapa redaktur media gitu kan. Mengirim naskah juga kita nggak tahu kapan naskah dimuat. Jadi ngirimnya pun pakai pos. Ya, Iya dulu pakai pos ya. Pakai pos, nggak ada email zaman itu. Jadi nunggu sampai berbulan-bulan Baru dikirim. baru terima ada gitu ya, Bu. kabar bahwa itu dimuat gitu. Itu juga udah hampir putus asa itu. Wah, jangan-jangan Dulu nggak dimuat. majalahnya apa aja Bu kira-kira, Bu? Yang Kalau dulu banyak majalah remaja. Jadi saya pertama kali tuh HAI, terus dulu ada namanya majalah Anita. Oh ya Bu, HAI kepanjangan apa Bu? HAI. HAI namanya. Oh, namanya HAI majalah aja? Oh, HAI gitu ya, Bu, ya? Majalah HAI itu Oh. majalah remaja zaman itu. Terus ada majalah Anita. Anak-anak milenial nggak tahu nih. Anita itu kumpulan cerita pendek khusus itu. Terus ada majalah gadis khusus Gadis. anak cewek gitu ya. Terus ada majalah mode, majalah aneka. Pokoknya waktu itu untuk anak-anak remaja banyak lah majalahnya gitu. Nah itu saya jajal satu persatu itu. Berarti Pokoknya dulu yang baik. nulisnya kalau SD tuh kan dulu masih cerita anak-anak gitu ya Bu? Ya? cerita Dongeng-dongeng anak-anak, gitu. iya. Kalau SMP itu cerpen gitu Bu? SMP itu udah mulai bikin cerita-cerita yang ya cinta-cinta monyet gitu deh. Iya. Itu ya kan mulai itu. Baru serius nulis cerpen itu kelas 1 SMA. Jadi Pas kelas 1 SMA sampai zaman kuliah itu masa-masa produktifnya menulis cerpen. Tapi belum sastra, masih cerita populer gitu, cerpen remaja gitu. Ya gitu aja. Oke Bu. Nah Bu, kita kan ngobrolin tentang sastra nih ya Bu ya. Ibu, tokoh penyair favorit Ibu siapa sih? Kalau penyair banyak ya. Saya sebenarnya tuh nggak terlalu apa namanya menyukai satu penyair, bukan personalnya, bukan orangnya, tapi saya suka karya. Jadi kadang-kadang malah saya tiba-tiba jatuh cinta pada sebuah karya yang saya tidak terlalu tahu siapa penulisnya atau dia bukan orang terkenal gitu. Ya tapi kalau bicara dari semuanya, penyair siapa yang paling saya suka untuk di Indonesia ya tetap Sapardi lah. Almarhum ya Bu ya. Sapardi Djoko Damono, almarhum. Jadi memang apa ya, puisi-puisinya sederhana, mudah dicerna, tapi sebetulnya kalau kita membaca lebih jauh itu dalam. Itu sih. Nah Ibu, kan tadi kita baru ngomongin sampai SMA nih Bu ya. Dulu Ibu pas kuliah itu bagaimana sih Bu? Nah, kuliah tuh saya masuk kuliah memang sudah boleh dibilang pada saat itu memang di media tuh sudah cukup dikenal gitu kan ya. Jadi karena memang sudah cerpen saya udah ada di mana-mana. Jadi begitu masuk kampus memang kakak-kakak senior itu langsung tahu gitu. Udah masuk terkenal kesini, ya Bu? udah cukup populer lah zaman itu. Jadi nah saya kan kebetulan ngambil komunikasi. Nah, itu menariknya di komunikasi kan ada mata kuliah harus menulis kreatif segala macamnya kan. Nah saya kalau sudah ada tugas menulis kreatif, saya tinggal fotokopi karya saya yang ada di jadi nggak capek-capek gitu. Iya. Udah kirim ke
dosen ya pastilah dapat nilainya paling tinggi kan. Karena dosen saya belum tentu bisa nulis di media kan. Iya benar, Bu. Gitu. Jadi pokoknya tugas-tugas menulis baik itu tugas jurnalistik maupun tugas penulisan kreatif itu buat saya udah tutup mata pada saat itu. Ya tinggal salin aja gitu ya, Bu ya. Nggak disalin malah, yang di koran itu difotokopi, di store langsung ke kampus gitu. Iya, Bu, paham. Kayak Terus itu Ibu berarti mulai kuliah itu udah mulai menulis sastra, Bu? Apa gimana ya, Bu? Iya, mulai kuliah itu udah mulai nulis sastra. Jadi sebenarnya gini, perjalanan kita menulis itu kan kelihatannya berkembang seiring dengan umur kan, dengan usia. Jadi tadinya saya beruntung karena kebetulan meskipun tidak terlalu produktif, tapi saya tidak pernah berhenti menulis gitu loh. Jadi pada saat masa kanak-kanak saya nulis cerita anak, pada saat saya di usia sekolah seperti sekarang SMA saya menulis di majalah remaja, terus masuk kuliah peralihan dari remaja ke dewasa saya sudah mulai menulis di majalah dewasa, di koran-koran. Nah pada saat masuk koran itu secara nggak sadar ya udah berarti mulai menulis sastra gitu. Jadi nggak direncanakan bahwa saya harus menulis sastra, nggak ada target seperti itu, tapi mungkin itu berjalan seiring dengan usia, seiring dengan bacaan juga, karena bergaulnya sudah dengan orang sastra, buku-buku yang dibaca juga sudah buku-buku sastra, ya udah mengalir alami aja sih. Sebetulnya nggak sesuai ada, umur aja gitu ya, Bu ya. Nggak ada target-target yang dipatok gitu. Cuman kalau saya waktu itu bilang bahwa kita nggak boleh berhenti menulis, saya nggak boleh berhenti menulis apapun gitu, meskipun misalnya pada saat saya di kantor, saya berkarir, tidak punya waktu banyak, saya tetap berusaha menulis. Even itu nggak seproduktif pada saat mungkin pada saat saya masih di bawah, karir saya masih biasa, masih pegawai biasa, karyawan biasa, mungkin waktunya lebih banyak kan. Tapi begitu naik sampai di eksekutif, waktunya nggak terlalu banyak. Tapi ya tetap menulis. Jadi, intinya tetap menulis gitu lah, Bu ya, walaupun sesibuk apapun. Karena kan menulis itu kayak pisau kan. Kalau nggak diasah nanti dia jadi tumpul. Benar. Dan saya lebih memilih menganggap itu kayak gini, menulis itu seperti makanan pokok. Ya, jadi kalau kita nggak nulis kayaknya ada yang kurang, lapar. Iya. Gitu. Oke. Terus yang lain juga kita kan tahu sekarang informasi begitu banyak, ya kan? Mau nggak mau kepala itu kan penuh. Dari sana sini, apalagi zaman sekarang digital, sosial media, informasinya tuh penuh gitu. Nah itu butuh penyaluran, harus dikeluarkan sebagian. Karena kalau enggak ini nanti nggak ada tempat baru untuk menampung informasi yang baru. Gitu. Iya, Bu, benar. Jadi ya itu menulis itu pentingnya di situ sebetulnya, mengeluarkan sebagian dari isi kepala kita supaya informasi-informasi baru itu bisa tertampung lagi. Oke, Ibu. Nah, Ibu berarti kalau boleh tahu nih, Bu, riwayat pendidikan Ibu nih dulu pas kuliah atau pas SMA, mungkin di SMA mana atau kuliah di jurusan apa aja, Ibu? Iya, saya dulu SMA kebetulan jurusannya tuh IPA. Wah, IPA. Wah, anak IPA nih mana? Iya, jurusan IPA. Jadi dan sebetulnya saya termasuk yang suka dengan mata pelajaran IPA saat itu. Ya, jadi matematik, fisika, biologi, kimia itu ya di ini semua. Setelah masuk kuliah, saya ngambil jurusan sosial kan, komunikasi. Terus orang bilang, berarti dulu sia-sia dong ngambil jurusan IPA, ya kan? Saya bilang enggak, ternyata enggak. IPA itu mengajarkan kita logika berpikir. Iya, benar, Pak. Ya, matematika terutama. Matematika. Dan akhirnya ketika ngambil jurusan sosial, itu imbang antara otak kanan dan otak kiri. Oh iya, ya kan? paham. Nah, jadi saya menulis sastra pun logikanya tuh jalan. Nggak asal kan ada orang kadang menulis asal menulis ya mosok sastra absurd gitu, tapi sebetulnya logikanya tuh, logika berceritanya tuh nggak jalan gitu. Nah itu pentingnya menurut saya sama otak kiri. Dan saya mendapatkan itu dua-duanya di bangku pendidikan
Gitu. Berarti nggak sia-sia lah Bu ya? Nggak ada yang sia-sia. Ilmu itu nggak ada yang sia-sia. Oke teman-teman tuh yang SMA-nya mungkin salah IPA IPS, kata Bu Ana nggak sia-sia kok. Nanti Nggak ada yang salah. Nggak ada yang salah sebetulnya. Nah oke Bu, berarti kan tadi Ibu bilang nggak ada sia-sia ya Bu ya, Ibu masuk komunikasi IPA. Nah berarti kira-kira kalau menurut Ibu apakah background pendidikan Ibu ini sejalan dengan profesi Ibu nggak? Sejalan, sangat sejalan. Karena saya dulu S1 ngambil komunikasi, terus S2 kemudian saya juga ngambil komunikasi linear ya. Saya pertama kali masuk kerja itu sebagai seorang PR sebetulnya. Kok Jadi, PR itu apa Bu? Boleh dijelaskan? Public relation. Public Jadi relation. bidang komunikasi. Nah, berhubungan dengan banyak media kayak gini ya. Bagaimana kita bicara ke publik, bagaimana menjadi juru bicara perusahaan, jadi mata, telinga dan mulutnya perusahaan gitu. Nah, itu kemudian ternyata ilmu komunikasi dan ilmu menulis itu sangat membantu dalam karir seseorang. Jadi gini, sangat penting ya Bu? Sangat penting. Saya kan kebetulan di industri keuangan, aneh kan? Iya. Kalau orang mikir nggak nyambung banget gitu kan, antara tadi SMA matematika, terus IPA ya, terus ngambil komunikasi, terus kemudian bekerja di industri keuangan. Tapi ternyata nggak begitu. Jadi pada saat bekerja di industri keuangan, kita kan bermain dengan angka-angka kan, analisis. Nah, pada saat membuat analisis, report, itu keterampilan menulis sangat diperlukan sekali. Oh iya, gitu. paham. Nah, kalau orang tidak punya background menulis, apalagi sastra, angka-angka itu menjadi sesuatu yang rumit dipahami orang. Tapi begitu kita punya skill menulis, kita bisa menyederhanakan data-data itu menjadi suatu report yang disajikan ke orang, dan orang bisa memahami dengan mudah, gitu. Nah, saya berpikir bahwa ini mungkin yang suka nulis, ini harus dilanjutkan. Orang yang suka menulis itu sangat membantu dalam karir. Jadi nanti kalau ke depan bekerja, orang yang bisa nulis itu akan tampil berbeda dibanding yang lain. Oke teman-teman, Bu Ana tadi bilang yang masih literasi kan, ikut literasi, klub literasi dan lain-lain. Teruskan saja ya Bu ya. Yang belum ikut bisa langsung ikut karena keterampilan menulis itu sangat berguna ya Bu ya. Berguna banget. Apalagi pekerjaan ya Bu. Iya, jadi saya dulu misalnya ketika masih entry level di perusahaannya, masih baru masuk, itu sama BOD, board of director ya, direksi di atas itu udah bisa ngelihat, oh anak ini punya sesuatu yang berbeda. Nah, itu mempercepat karir. Dan yang berbeda itu apa? Skill menulis, skill berbahasa. Jadi kalau kita sekarang konteksnya dalam bulan bahasa, kalian boleh pinter bahasa asing, tapi kan dalam sehari-hari report kita juga di internal kan nggak bisa juga kan seluruhnya dalam bahasa asing, atau bahasa Indonesia gitu. Dan menurut saya itu skill yang jadi misalnya gini, nggak usah belajar menulis berpikir bahwa saya pengen jadi penulis, nggak juga. Tidak semua orang dituntut menjadi penulis, tapi punya skill menulis itu akan sangat membantu seseorang untuk masa depannya, untuk karirnya. Iya Bu, paham. Iya. Oke Ibu. Nah Ibu, kan Ibu kan istilahnya sudah lama bergelut di dunia sastra lah ya Bu ya. Nah di era yang online ini Bu, karena pandemi serba online, ini apa Bu pengaruhnya terhadap dunia sastra? Saya berpikir begini, pandemi ini kan banyak orang yang stres sebetulnya, ya kan? Kehilangan pekerjaan, benar. Ya. Atau kalau misalnya ada beberapa perusahaan yang harus mengurangi karyawan, lalu mereka kemudian harus tinggal di rumah. Saya membayangkan kalau tidak ada seniman, kan ini sastrawan kan termasuk di dalamnya ya. Berapa banyak yang kita tonton di YouTube misalnya, karya seni yang membuat orang terhibur ya secara manusiawi, kemudian mendapatkan tontonan, membaca ya. Karya-karya sastra itu kan kalau buat saya itu vitamin sebetulnya. Vitamin buat jiwa, biar buat waras pikiran, ya. Biar tetap waras ya kan? Nah, berapa banyak karya-karya seperti itu kan, itu sangat membantu orang. Bayangkan orang-orang yang
yang tadinya berpikirnya pendek, aduh saya stres, saya dipecat dari perusahaan karena pandemi ini, lalu tidak membaca karya-karya seperti itu atau tidak menonton karya-karya seni, mungkin dia makin stres gitu. Nah, yang menarik di karya sastra itu kan, karena kita ketika masuk membaca itu kan kita menjadi bagian dari itu kan. Itu bedanya kalau orang nonton film, kita tetap menjadi penonton. Kita biarin aja gitu, nggak bisa ngubah. Nggak bisa mengubah, kita nggak bisa punya imajinasi sendiri, kita mengikuti. Kita tetap orang luar, ya kan, bukan bagian dari cerita. Tapi kalau baca karya sastra, kadang-kadang kan kita menjadi bagian di dalamnya kan. Bener. Saya, apalagi kalau ternyata kisah tokohnya atau karakternya itu mirip dengan kita, ya kan? Itu bisa sangat terwakili sekali gitu. Benar. Nah, itu yang menurut saya asiknya sebetulnya karya sastra. Dan kalau kita bandingkan belajar sejarah misalnya ya, kalau sejarah kan mungkin di sekolah nanti belajar perang di Ponegoro terjadi dari tahun sekian sampai tahun sekian, cuma segitu, ya kan? Tapi ketika kita membaca karya sastra, kita merasakan betapa penderitaan seseorang yang menjadi korban perang, ya. Betapa detail ya Bu ya. Detail, dan itu bicara rasa yang tidak ada dalam buku sejarah. Ya. Nah, kalau buku sejarah itu kan kita bisa bilang si A pahlawan, si B adalah musuh. Tapi dalam sastra kadang-kadang apa yang kita anggap sebagai pahlawan ternyata dia musuh. Tapi apa yang kita anggap musuh justru dia sebetulnya adalah pahlawan. Karena kita lebih melihat dari sisi kemanusiaan, ya, bagaimana dia menjadi korban, nah, gitu. Jadi dalam kan sastra itu. Gitu. Berarti nggak apa ya istilahnya, sastra tuh bakalan keep going on ya Bu ya, walaupun. Saya kira iya. Kalau sekarang zamannya digital itu hanya perubahan platform aja, medianya aja yang dari tadinya print media kemudian beralih ke digital. Kan sekarang banyak platform yang diciptakan buat anak-anak milenial kalau mau nulis kan. Gitu. Berarti nggak akan berpengaruh ya Bu ya? Enggak. Saya kira akan tetap jalan dan malah jangkauannya lebih luas, bacanya lebih ini. Jadi kalau anak-anak sekarang bisa menulis dalam 2 bahasa, ya, dia menulis dalam bahasa Indonesia, justru lebih keren ya Bu ya. Kemudian satu lagi dalam bahasa Inggris, wah itu luar biasa. Dia bisa menjangkau pembaca di seluruh dunia. Gitu. Saya juga waktu kemarin tuh ngebaca Majas ya Bu ya. Waktu itu ada salah satu apa ya di dalam sini tuh saya lupa namanya siapa. Dia juga menuliskan katanya online ini justru di sisi lain itu semakin luas katanya dia. Seminar ada yang dari Spanyol, ada yang dari Iran gitu ya Bu ya. Kalau saya lihat anak-anak sekarang peluang mereka lebih besar. Ya, jadi misalnya karya-karya mereka tuh bisa sampai diterjemahkan ke beberapa bahasa. Ya kan peluangnya sangat mudah karena itu tadi mereka naruh di media online. Ada yang tertarik dari luar, itu langsung mereka bisa terjemahkan, minta izin ke penulisnya bisa. Kalau kita dulu kan nggak bisa tuh, waduh susah banget itu merangkak menjadi penulis ya kan, nggak kenal sama itu tadi redaktur, jadi benar-benar seleksinya itu ketat sekali. Kalau sekarang enggak. Anak-anak tuh nggak perlu berpikir bahwa wah nanti saya nggak dimuat, ya kalau nggak dimuat bikin sendiri, punya blog sendiri, berlatih di situ, nanti lama-lama juga akan lebih bagus kan. Gitu. Kalau dulu nggak bisa, nggak ada media seperti itu. Iya, gitu. Paham. Oke Ibu. Nah teman-teman, jadi kali ini aku di sini udah ada nih. Teman-teman bisa lihat, ini adalah Majas. Majas itu kepanjangannya Majalah Sastra dan Gaya Hidup ya Bu ya. Jadi Majas ini adalah salah satu buatan dan dari pemikirannya beliau, Ibu Ana Mustamin ini, beliau menjadi pimpinan redaktur ya Bu ya. Ini adalah salah satu karya beliau Majas. Dan Ibu, mengenai Majas ini, aku pengen nanya dong Bu. Ibu, kan ini Majas ini buat milenial ya Bu ya. Kita maksudnya lebih selain buat semua tapi juga menggait anak-anak muda ya Bu ya. Nah Ibu, ini asal usul mendirikan Majas itu kenapa sih Bu? Jadi gini, pertama Majas itu tadi kepanjangan dari majalah sastra ya. Tapi sebetulnya Majas itu juga ada pengertiannya, itu bahasa Indonesia loh. Iya benar. Majas itu semacam metafora. Ya, tahu metafora kan? Tahu.
pengandaian gitu ya. Nah, kenapa saya menerbitkan Majas? Jadi gini, sebetulnya itu menjawab kerinduan saya. Jadi saya kan besar di industri keuangan kan. Saya bekerja 20 tahun di industri keuangan. Saya merasa itu garing gitu loh. Ya, monoton ya Bu ya. Monoton, karena bicara lebih banyak angka, transaksi, target-target yang harus dicapai, ya kan? Jadi pada saat saya bekerja pun, saya kadang-kadang keluar gitu kalau ada undangan teman-teman dari sastra gitu supaya hadir dalam acara-acara sastra. Nah itu waktu itu teman-teman saya di sesama di industri keuangan tuh suka heran gitu, ngapain sih ikut-ikut kayak gitu kan? Mungkin dia pikir baca puisi apa gitu, nggak nyambung banget gitu. Nah terus suatu saat ada teman saya juga tanya kalau dia membaca banyak buku-buku motivasi. Saya baca sastra. Terus dia berpikir bahwa sastra itu apaan gitu kan. Saya bilang, coba lihat di dunia ini nggak ada loh Nobel untuk motivator. Ya kan, nggak ada Nobel sastra gitu. Iya, artinya sastra itu penting gitu. Jadi begitu saya istirahat dari dunia itu, saya bilang saya harus menerbitkan majalah sastra supaya dan tampilannya harus leks supaya orang tuh nggak malu menyimpan itu di kantor misalnya ya. Kalau eksekutif membaca itu juga nggak malu, dibawa naik pesawat juga nggak malu gitu kan, dibaca di pesawat kan asik-asik aja gitu, keren gitu, keren gitu. Itu pertama. Jadi saya ingin sastra itu masuk ke semua orang, bukan hanya di sastrawan aja, tapi mulai dari milenial sampai para eksekutif di perusahaan. Kalau bisa semua orang tuh baca sastra gitu. Kan selama ini eksklusif banget kan. Sastra itu cuma dibaca orang-orang yang suka sastra gitu. Nah terus yang kedua, saya sering melihat begini, ini lama-lama media cetak tuh habis. Ya kan, majalah udah pada tutup, gulung tikar gitu. Semua orang baca digital gitu. Padahal kalau sastra itu kan tercetak, bisa disimpan ya, bisa ditaruh di perpustakaan gitu. Dan biasanya teman-teman juga yang suka nulis pun kalau misalnya cerpennya dimuat di koran misalnya ya, di Kompas atau Media Indonesia, mereka suka pamer kan di sosial media gitu, di Facebook atau di Twitter, karya saya, cerpen saya hari ini dimuat di Kompas misalnya. Terus saya waktu itu mikir, berarti orang masih suka dong baca media cetak. Dan kemudian juga yang sastrawan suka kalau kalau misalnya cerpennya atau puisinya ada di sosial media atau di digital, mereka nggak ngomong-ngomong, biasa aja tuh. Ya kan? Tapi pada saat dimuat di media cetak, seneng banget gitu. Nah, berarti masih media cetak tuh masih dibutuhkan. Ya udah, saya coba terbitkan. Dan ini sebetulnya buat saya tuh kayak apa ya? Ini kan lumayan mahal biaya produksinya. Dan ini nggak ada yang mendukung di belakangnya. Benar-benar berdasarkan sukarela. Gitu. Sukarela. Ini juga yang mengerjakan Majas ini nggak dibayar. Oh, nggak dibayar juga Bu? Nggak dibayar. Editornya nggak dibayar? Enggak. Sukarela gitu. Sukarela semua, karena sama-sama mencintai sastra. Jadi begitu ide saya muncul, saya ajak teman-teman, ada waktu itu berlima ya, 4 orang ini, 3 orang sastrawan, 1 orang yang ngerti IT segala macem. Saya bilang yuk kita bikin majalah Majas, mau nggak gitu? Mau gitu, tapi ini dananya terbatas, nggak pakai dibayar dulu ya, siapa tahu nanti jadi besar. Dan bener. Kemudian mereka mau gitu, karena semuanya mungkin cinta sastra gitu. Ya udah, ayo kita bikin, saya bilang. Jadilah Majas ini. Ya udah 2 tahun terbitnya. Udah edisi ke-8 ya Bu ya? Edisi ke-8, karena ini triwulan, jadi sudah masuk tahun kedua. Dan itu terbit secara teratur, alhamdulillah. Cuma nggak tahu apakah kedepannya masih bisa apa enggak. Amin, insya Allah bisa Bu. Kalau niatnya udah baik pasti akan dilancarkan. Ada aja jalannya mungkin. Ini teman-teman kalau baca ini, aku sendiri ya waktu itu sempat baca ini, dan bahasanya nggak terlalu ribet, teman-teman pasti paham. Terus
ada cerpennya juga. Cerpennya tuh juga apa ya? Bukan cerpen itu seru juga gitu. Plot twist lah istilahnya. Terus juga puisinya juga keren gitu. Dan banyak juga tokoh-tokoh kayak waktu edisi pertama itu ada Nyai Ontosoroh ya Bu Iya, ya. betul. Kalau teman-teman tahu Bumi Manusia pasti tahu pemerannya Nyai Ontosoroh. Iya. Itu pokoknya ini unik banget teman-teman, kalau misalkan pengen ngebaca bisa ke perpustakaan, nanti ini bakalan kita pasang di perpustakaan, teman-teman bisa minjem aja ke Encing Adi yang kelola perpustakaan gitu ya Bu ya. Oke Bu, masih mengenai Majas nih Bu. Ibu dalam mengembangkan Majas ini apa sih Bu suka dan dukanya Bu? Suka dan dukanya, pertama sebenarnya sih selama ini saya anggap semua suka, nggak ada duka sih sebetulnya. Kalau dibilang ada duka yaitu kita tuh pengen banget ada orang tua angkat yang bisa ikut mendanai, jadi jangan cuma dari pengelola saja yang mengeluarkan uang saku gitu kan ya. Karena gini, ini Majas ini meskipun dikelola secara sukarela, tapi kita profesional. Iya benar Bu, benar. Diterbit secara profesional, didistribusikan secara profesional. Penulis-penulisnya juga penulis yang kita bayar secara profesional ya. Honornya tuh bersaing dengan bahkan mungkin beberapa media arus utama itu koran-koran kalah itu. Kita bisa saya berani bilang saya bersaing dengan Kompas untuk membayar mereka gitu. Jadi kalau saya bilang sih nggak ada dukanya ya. Yang ada suka semua. Karena kan memang digarap dengan kecintaan. Berangkat dari bahwa ya karena kita mencintai sastra, kita mau menerbitkan ini. Jadi kalau bukan berangkat dari rasa cinta itu menjadi berat. Ya kan? Nah terus kebetulan yang menggarap ini sebenarnya nggak banyak orangnya. Boleh dibilang yang aktif menggarap tuh efektif cuma 4 orang. Oh, 4 orang. Dan kita semuanya secara online. Jadi ketemu sekali 3 bulan tuh udah bagus banget. Jadi semuanya dikerjakan melalui WA, ya kan kita punya WA group, ngirim naskah melalui online semua. Paling kita ketemu kalau ada janji pemotretan misalnya kayak covernya atau apa gitu kan, wawancara yang di dalam itu ada yang wawancara panjang kan. Paling seperti itu. Selebihnya semua secara online gitu. Jadi ketika orang kemarin ribut dengan pandemi yang work from home, kita bilang udah biasa udah biasa dari kemarin-kemarin udah begitu gitu. Nah sebenarnya itu aja kendalanya, ya paling dari sisi pendanaan aja. Kalau misalnya besok lusa ada yang bersedia jadi orang tua asuh, wah happy banget itu bisa. Semoga ya Bu ya, insya Allah bakalan ada donaturnya. Gitu. Berarti kalau penulis-penulis gini penulisnya ngasih ke Ibu atau Ibu mencari Bu? Gitu? Enggak, mereka mengirim. Jadi sekarang itu Majas malah sudah kebanjiran naskah. Udah brandnya udah di tengah teman-teman sastrawan tuh udah cukup bagus. Jadi sekarang kebanjiran. Saya maaf Bu, saya juga waktu itu pernah baca juga kalau nggak salah di Google di mana gitu. Pokoknya nyampe ada ini ya Bu ya, penyeleksinya ya Bu. Ya. Jadi itu yang menarik. Itu yang membedakan Majas dengan media yang lain. Kita menyebutnya kurator independen. Iya benar. Ya. Jadi setiap edisi Majas ini kuratornya ganti. Jadi nanti sastrawan-sastrawan yang memang track recordnya bagus kita tawarkan untuk jadi kurator. Jadi setiap edisi berganti. Nah itu yang membuat penulis kemudian tidak bisa menebak kayak apa sih tulisan yang bisa dimuat di Majas itu. Karena kan nggak bisa beda-beda, nggak bisa main selera. Jadi tidak ada selera Majas. Kalau media lain kan ada tuh. Kita tahu, kalau saya menulis di sini dia suka gayanya begini. Kalau saya menulis di sini karakter naskah yang dia inginkan tuh seperti ini. Tapi Majas itu susah ditebak. Artinya jadi diri sendiri gitu aja ya. Jadi edisi ini kuratornya si A, edisi besok berikutnya kuratornya si B. Dan redaksi di saya itu cuma menyeleksi bahwa ini memang naskah layak untuk diajukan ke kurator. Nah, nanti yang menentukan terakhir itu kurator. Jadi setiap edisi kan ada 3-4 cerpen puisi. Nanti yang menentukan terakhir itu kurator independen bahwa ini naskah yang harus naik gitu. Jadi teman-teman DSA-nya juga bisa ngirim ya Bu ya?
Ngirimnya kemana Bu itu? Ke email? Ke email. majaskreatif@gmail.com. Oke, teman-teman yang mau nyoba ngirim cerpen ataupun visi bisa ya Bu ya ke majaskreatif@gmail.com gitu. Atau mungkin ada akun Instagram juga Bu, Majas? Ada. Majas ada website ya, majalahmajas.com. Instagram juga ada. Oke, tinggal cari aja ya Bu ya. Tinggal cari. Pokoknya kalau searching majalah Majas itu pasti ketemu. Langsung ketemu. Semuanya. Oke. Cuma kalau ngirim puisi itu harus minimal 10 puisi. Oh, minimal 10 ya. Kalau cerpen ada minimal juga Bu? Cerpen nggak ada. Nggak ada minimalnya. Oke, Bu. Dengan Majas ini, apa sih harapan Ibu? Harapan saya tadi sesuai dengan tagline Majas, sastra untuk semua. Saya pengen semua orang mau membaca sastra. Karena kita lihat Indonesia kita hari ini banyak sekali kekerasan, ya kan? Banyak sekali orang saling berseberangan, blok-blok gitu ya. Sulit melihat perbedaan, padahal kita memang diciptakan sudah berbeda-beda gitu. Nah, sastra itu bisa melembutkan perasaan, ya kan? Karena sastra itu kan masuk bukan otak kan, bukan ke pikiran kan, tapi ke perasaan gitu. Nah, saya ingin orang membaca sastra supaya perasaan kita kembali lembut, kembali bisa saling mengasihi sesama anak bangsa gitu. Nah, mungkin juga salah satu yang membuat kita seperti ini karena barangkali jarang orang yang membaca sastra sekarang gitu ya. Jadi harapan saya apalagi anak-anak muda yang SMA seperti Matahari sekarang ya kan, mudah-mudahan makin banyak yang menyukai sastra. Supaya ya itu tadi, kalau terlalu banyak yang main teknologi juga, teknologi itu kan apa ya, nggak ada humanis di dalamnya kan. Bener. Kita berhadapan dengan robot, dengan mesin, dengan ini. Ya kalau ini mudah-mudahan makin banyak. Itu sih harapan saya. Oke. Nah Ibu, kita sekarang beralih lagi nih Bu. Kalau tadi ke Majas, kemarin saya itu ditunjukkan sama Ibu ada namanya Maraja ya Bu ya, di YouTube. Nah itu boleh nggak Bu cerita asal usul terbuatnya Maraja? Oh mungkin sebelum itu Maraja itu akun YouTube ya Bu ya? Iya betul. Channel YouTube Maraja TV. Maraja TV itu channel YouTube. Bu Ana adalah produsernya dan itu juga cukup aktif. Kayak contoh kemarin terakhir itu apa? Tribute to Pak Sapardi ya Bu ya? Tribute to Pak Sapardi. Banyak sekali seniman. Salah satunya ada juga Joko Pinurbo di situ. Dan Maraja ini juga apa namanya ya? Pokoknya Bu Ana ini yang produsernya lah Bu. Nah Bu bisa ceritakan lu itu asal usul terbentuknya gimana? Iya, kan sekarang memang dunianya semua orang masuk ke YouTube ya. Orang sekarang sudah malas kelihatannya nonton TV terestrial. Tapi saya sebelum pandemi itu sudah jalan. Kalau sekarang kan banyak orang masuk gara-gara pandemi kali ya. Berarti udah berapa tahun Bu Maraja itu? Iya sudah 2 tahunan. 2 tahun sama kayak Majas juga ya Bu ya? Iya sama dengan Majas. Jadi memang intinya yaitu tadi saya ingin berbagi inspirasi aja. Di Maraja TV itu kan ada program yang namanya Ruang Baca. Apa itu Bu? Program Ruang Baca itu salah satunya ya kemarin yang ditonton itu tribute to apa? Maestro Sapardi Djoko Damono, dan di situ berisi wawancara dengan berbagai penulis. Kita membahas buku-buku yang novel yang baru terbit gitu. Itu dari rumah juga ya Bu ya? Dari rumah. Jadi saya sebenarnya punya banyak channel, bukan cuma Maraja. Kebetulan aja Maraja itu lebih ke pendidikan, lebih ke literasi gitu. Saya punya beberapa channel lagi yang lain yang bergerak di bidangnya lain juga gitu. Jadi beternak channel. Beternak channel. Itu berarti Ibu apa? Awal buatnya gimana Bu? Itu Ibu pengen aja atau gimana Ibu? Iya, karena kan kebetulan saya orang komunikasi. Ya kan? Saya tadi dari latar pendidikan kan S1 komunikasi, S2 komunikasi, dan dulu saya tuh broadcaster, saya pernah menjadi penyiar di radio. Jadi ketika kemudian saya sudah tidak disibukkan dengan urusan kantor,
dan melihat ada medianya sekarang YouTube memungkinkan kita untuk menciptakan program, ya saya bikin lagi untuk mengenang-enang kembali masa yang lalu itu. Berarti itu di Maharaja itu istilahnya rubriknya atau apa isinya tentang apa aja Bu itu program? Maharaja itu sebetulnya agak berbeda dengan ini. Kalau ini kan podcast. Podcast kan biasanya cuma satu program kan. Kalau Maharaja TV itu konsepnya lebih ke TV sebetulnya. Jadi dia ada beberapa program di dalamnya. Tapi saya juga punya channel yang isinya cuma satu program aja. Jadi di Maharaja tuh ada tadi ruang baca ada, terus ada lagi jejak alumni. Nah itu mewawancara alumni perguruan tinggi A misalnya untuk mengetahui jejaknya tuh udah sampai di mana gitu. Terus pencapaiannya apa aja supaya bisa memberikan inspirasi ke orang-orang yang masih muda atau yang anak-anak mahasiswa pelajar. Iya, Bu, paham. Supaya juga bisa ternyata dulu waktu sekolahnya begini, sekarang dia sudah menjadi seorang yang ya diperhitungkan misalnya. Dan teman-teman Maharaja ini editingnya juga nggak jelek loh, bagus banget bener-bener. Dan kayak contoh ada pembacaan puisi ya Bu ya. Bu Ana ini hanya menampilkan suara dan saya waktu itu ngedengerin pakai headset tuh kayak terhipnotis begitu. Karena ada suara pantai, suara burung ya Bu ya. Jadi teman-teman juga nanti langsung aja habis ini dicek YouTube-nya channel Maharaja TV. Itu teman-teman stalking aja nyampe bawah itu puisinya menghipnotis sekali Bu. Iya. Oke Bu, oke, kan tadi kita sudah bahas Maharaja ya Bu ya. Sekarang kita mendekati yang terakhir nih Bu. Nih, menurut Ibu, apakah sastra itu penting Bu? Dan kenapa kita harus mencintai sastra? Iya. Jadi dibilang penting. Ada orang berpikir saya nggak baca sastra, fine aja tuh, ya kan? Tapi kalau saya ditanya penting nggak penting, sangat penting buat saya. Dan saya kira saya akan menularkan ini, terus menularkan ke orang bahwa sastra itu penting. Jadi seperti yang saya sampaikan tadi bahwa sastra itu kan masuk ke perasaan, afeksi sebetulnya ya. Jadi kita tuh lebih disentuh dari sisi kemanusiaannya. Jadi tadi contohnya gini, kita belajar misalnya tadi saya bandingkan dengan sejarah ya. Di sekolah kita belajar misalnya katakan seperti sekarang isunya banyak tuh G30 SPKI misalnya 30 September kemarin. Kan kita taunya ya PKI itu lawan ya, habisi PKI gitu kan. Tapi sebenarnya kan kita tahu banyak orang yang sebetulnya nggak ngerti tapi dia jadi korban. Iya benar Bu. Ya kan? Dia bukan PKI, bahkan ngerti aja enggak. Iya. Tapi kemudian stigmanya dia tuh PKI gitu. Nah, penderitaan dia luka batin dia itu nggak bisa diceritakan sejarah. Yang bisa menceritakan tuh sastrawan. Benar. Gitu loh. Ya kan? Iya, sama tadi contoh korban perang. Sejarah cuma bilang perang itu terjadi dari tahun sekian sampai sekian, korbannya ini, ya kan, yang jadi pahlawan si A, si C, yang ini yang menjadi tawanan musuh gitu kan. Tapi ada nggak yang sejarah yang menceritakan bagaimana perasaan para orang tua, anak kecil yang menjadi korban perang gitu ya, yang kemudian kehilangan orang tua, nggak ada di buku sejarah, itu hanya ada di buku sastra, gitu loh. Jadi menurut saya sastra itu lebih jujur merekam peradaban, perkembangan zaman, perkembangan apa yang terjadi di dunia ini ketimbang sejarah, gitu. Jadi sastrawan tuh sangat jujur merekam itu. Iya. Nah, makanya saya bilang baca deh. Saya selalu bilang baca buku sastra karena Anda akan menemukan kebenaran yang sesungguhnya tuh ada di situ. Dibaca kejujuran. aja dulu ya. Baca. Oke. Berarti sastra itu sangat penting teman-teman karena tadi kata Bu Ana bilang terutama di kemanusiaan itu yang kita nggak bisa dapat dari contoh kayak buku sejarah atau yang lain-lain, perspektif dari korban ya Bu ya, dan segala macamnya. Oke, Ibu, sekarang nih, kalau tadi kita udah paham nih, kalau sastra itu penting Bu. Nah, gimana itu cara menumbuhkan kecintaan kita terhadap sastra, terutama di kalangan milenial? Iya, kalangan milenial. Tapi sekarang begini, saya melihat kan milenial itu kan identik dengan teknologi sebetulnya.
Dan sastra juga mulai bergeser. Platform digital tuh udah banyak. Jadi sebetulnya memang tinggal iklimnya yang harus ditumbuhkan. Nah, ini peran untuk semua. Jadi misalnya di sekolah, kalau sekolah punya perhatian terhadap sastra, otomatis murid-muridnya akan ikut. Tapi kalau misalnya sastra dikesampingkan, ya anak-anaknya juga pasti nggak akan mengenal itu. Itu pertama. Terus kedua, lingkungan di mana kita tumbuh, orang tua gitu kan. Saya bisa bilang anak saya mungkin belum tertarik dengan itu, tapi di rumah penuh dengan buku sastra. Cepat atau lambat dia akan mungkin suatu saat akan tergelitik juga, ini buku apa sih gitu kan. Suatu Kepo-kepo gitu ya, dibuka-buka. Pasti. Suatu saat dia akan baca. Jadi lingkungan itu penting untuk menumbuhkan itu. Kebiasaan membaca yang harus ditumbuhkan dari awal. Jadi kalau misalnya orang tua tidak pernah, nah ini juga ada yang berbeda. Orang tua tradisional menganggap membaca itu megang buku. Jadi sama dengan anak saya tuh, eyangnya tuh bilang begini, kok saya nggak pernah ngelihat dia baca? Oh salah ya, dia bukan tidak membaca, tapi dia membacanya melalui platform digital. Nah itu berbeda. Ya kan sama-sama baca juga. Jadi sebetulnya menurut saya nggak ada alasan sih milenial tuh nggak suka, karena tuh medianya tersedia. Nah sekarang tinggal tadi menumbuhkan lingkungannya, orang-orang yang bisa menjadi panutan, para gurunya, orang tuanya. Kemudian mungkin anak-anak itu sering diajak ke tempat-tempat yang ada pementasan sastra, diperkenalkan di situ saya kira. Oke. Berarti yang paling penting itu iklim ya Bu ya, karena kita sekarang udah istilahnya nggak ada alasan ya Bu. Ya. Media sudah banyak dan kita juga gampang untuk menulis. Ya Bu ya. Tinggal kita meningkatkan iklim biar generasi milenial itu lebih cinta pada sastra. Dan untuk menciptakan itu memang harus kayak di sini kan banyak buku-buku. Ya kalau tidak ada buku sastra, bagaimana bisa anak-anak mencintai sastra, kan nggak mungkin. Ya Bu. Oke. Ibu terakhir nih Bu. Oke. Sebelum kita penutup, saya mau minta Ibu memberikan pesan motivasi kepada generasi milenial agar mencintai sastra Bu. Silakan Ibu. Jadi gini. Sekaligus penutup Bu. Kalau pernah mendengar puisi Aku, karya siapa tuh? Chairil Anwar. Pernah baca? Saya belum. Ini para milenial harus baca. Cari di Google, searching puisi Aku karya Chairil Anwar. Dia bilang begini, aku ingin hidup 1000 tahun lagi. Chairil Anwar bilang begitu. Padahal dia meninggal usia sangat muda, di bawah usia 30 tahun. Iya, benar. Apa maknanya? Bahwa kalau kita menulis, usia tulisan itu lebih panjang dari usia biologis kita, ya kan? Kita boleh hilang di dunia ini, kita boleh meninggal, tapi karya kita akan punya jejak panjang, abadi. Jadi menulislah, mencintai sastra, salah satu di dalamnya, karena itulah cara kita untuk memperpanjang usia hidup kita dalam tanda petik. Yang fana tuh waktu ya Bu. Iya betul. Jadi kalau saya itu baca ya Chairil Anwar, judulnya Aku ini binatang jalan dari kumpulannya terbuang, kayak gitu. Oke, udah itu ya Bu ya. Iya. Oke teman-teman, tadi kita sudah mendengarkan banyak sekali cerita-cerita dari Bu Ana mengenai beliau dari masa SD, kelas 5, beliau membuat cerita-cerita anak hingga SMP, SMA, dan kuliah, dan bagaimana beliau menceritakan tentang pembuatan majas dan juga Maharaja TV yang ada di YouTube channel. Semoga kita semua dengan ini mengenal apa itu sastra. Kita mulai kepo, kita mulai mencari apa itu sastra. Karena tadi seperti kata Bu Ana bahwa sastra itu sangat penting, karena sastra itu mengajarkan kemanusiaan ya Bu. Sastra itu mengajarkan kemanusiaan yang tidak diajarkan oleh yang lain-lainnya gitu. Oke, sampai sini aja acara podcast ST Student Council. Semoga bermanfaat. Mohon maaf jika ada kesalahan. Sampai jumpa lagi di acara selanjutnya. Bye-bye. Terima kasih Bu. Sama-sama. Terima kasih teman-teman.
Pentas Luka, karya Ana Ustamin. Sejarah telah lama dikemas ketika waktu menyelundupkan kesaksian yang luka. Seekor kelelawar memandangnya dengan termangu dari jendela masa silam. Di langit-langit usia mewariskan jubah kelabu. Panggung menjelma belukar, pintalan laba-laba. Sekelompok kecoa telah selesai mendirikan rumah terakhir. Disinilah potongan rindu itu kau letakkan. Di bawah debu berlapis-lapis dan jejak yang demikian halus. Aku terkesima memergoki serpihan perasaan yang masih hangat meleleh. Serasa lampu-lampu dinyalakan kembali dan orang-orang terkesima menyimak tubuhmu yang meliuk hening di pentas. Sementara di luar pintu, aku terbiar di antara lalu lalang penonton. Saat terjaga, aku melihat kesaksian telah habis dicabik mengat. Darah menetes dari sudut mata kita. Di langit bintang menyimpan peluh, bulan memendam nanah. Di sebalik panggung orang-orang berkemas dan menurunkan tirai. Tapi saat itulah aku baru menyadari untuk tampil di pentas. Memulai menisiki episode yang koyak, melengkapi hitungan nyeri. Meski di agenda, sejarah kita telah pupus. Benar-benar pupus. Cut.